Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengelolaan citra digital. Dengan anggota kami, Saya Muhammad Rizal Razan. saya Alia. Dan saya Berlian. Yang pertama, interpretasi dan pengolahan citra bagian 1. Citra image atau gambar. Citra adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus yang dapat diamati oleh sistem visual manusia secara matematis. Citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Next. Pencuplikan secara ruang berdasarkan koordinat sinyal. Interpretasi citra. Interpretasi citra adalah kegiatan menganalisis gambar atau foto yang dihasilkan oleh suatu alat sebelum diproses lebih lanjut untuk tujuan-tujuan lanjutan, misalnya untuk mengidentifikasi objek atau peran objek di dalam gambar tersebut. Next. Pengolahan citra. Pengolahan citra setelah citra dianalisis, maka pada tahap selanjutnya citra tersebut perlu diproses atau diolah lebih lanjut. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu. Misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dan menggunakan komputer. Menurut Anil Kajen, umumnya operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila yang pertama, perbaikan atau memodifikasi citra. Kedua, elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Tiga, sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Komponen sistem pemrosesan citra digital. Komponen sistem pemrosesan citra digital 3 bidang studi yang berkaitan dengan data citra, namun tujuan ketiganya berbeda, yaitu yang pertama grafika komputer, kedua pengelolaan citra, ketiga pengenalan citra. Yang pertama, grafika komputer. Grafika komputer bertujuan untuk menghasilkan citra dengan primitif-primitif geometri, seperti garis lingkaran dan sebagainya. Data deskriptif grafika komputer citra primitif-primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar. Jenis-jenis grafik yang pertama raster, kedua vektor. Operasi-operasi di dalam pengolahan citra digital. Yang pertama, perbaikan kualitas citra. Kedua, penamatan citra. Ketiga, pengorakan citra. Keempat, rekonstruksi citra. 5, restorasi citra. 6, penempatan citra. Image and media.
Image enhancement bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra. Dengan operasi ini, ciri-ciri khusus pada citra lebih ditonjolkan. Next. Image restoration bertujuan menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Tujuan pemugaran citra hampir sama dengan image enhancement, bedanya pada pemugaran citra penyebab degrasi gambar diketahui. Image analysis bertujuan menghitung ukuran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik pengorakan analisis citra mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Next. Kompresi citra bertujuan menghilangkan redundansi pada citra. Dua jenis kompresi pada citra digital. Lossless data pixel dapat dikonstruksi menjadi data pixel yang sama persis dengan data sebelum kompresi. Lossy data pixel tidak sama persis setelah proses kompresi. Dapat dilihat gambar kompresi citra 2. Interpretasi dan pengolahan citra bagian 2. Pengurangan kontras revisited. Tinjau kembali topik peregangan kontrak. Peregangan kontrak termasuk ke dalam fungsi transformasi sepotong-sepotong. Fungsi transformasi linear sepotong-sepotong 1. Kontras stretching, grid level switching, bitplane switching. Peregangan kontras merupakan metode sederhana untuk memperbaiki citra yang memiliki kontras rendah. Bagaimana menentukan R1 dan R2? Itu adalah rumusnya, bisa dilihat seperti gambar tersebut. Nah, ini contohnya. Histogram management. Histogram memberikan informasi tentang kualitas citra. Citra gelap, citra terang yang memiliki kontras rendah memiliki histogram yang tidak merata penyebarannya. Seperti contoh gambar ini. 1. Perataan histogram. Histogram equalization tujuannya untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata, sedemikian hingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama, memperlebar rentang nilai keabuan sehingga dapat meningkatkan kekontrasan citra, termasuk operasi dalam area global, seperti contoh gambar ini. Ini adalah rumusnya. Nah, ini contohnya. Nah, meskipun peralatan histogram bertujuan menyebarkan secara merata nilai-nilai derajat keabuan, tetapi seringkali histogram hasil perataannya tidak benar-benar tersebut secara merata. Misalnya pada contoh di atas tadi, alasannya adalah 1. Derajat keabuannya terbatas jumlahnya. 2. Jumlah piksel yang digunakan sangatlah terbatas. 2. Spesifikasi histogram. Peralatan histogram memetakan histogram citra semula menjadi histogram yang seragam. Bila histogram yang diinginkan tidak seragam, maka cara ini tidak dapat digunakan. Ini contohnya, perataan histogram memberikan efek terlalu kurang pada citra asli. Metode spesifikasi histogram atau histogram specification atau pencocokan histogram matching memberikan cara menghasilkan histogram yang ditentukan oleh pengguna.
Caranya pembentukan histogramnya memanfaatkan sifat pada peralatan histogram. Bila fungsi transformasi pada peralatan histogram menghasilkan histogram semula menjadi histogram yang seragam, maka fungsi balikannya memetakan histogram yang seragam menjadi histogram semula. Algoritma spesifikasi histogram adalah sebagai berikut. Ini ini adalah rumus-rumusnya. Nah, ini perbaikan lokal dengan peralatan histogram. Peralatan histogram tidak hanya dilakukan untuk keseluruhan piksel di dalam citra, tetapi juga hanya untuk area tertentu. Ini artinya kita melakukan perbaikan secara lokal dengan metode peralatan histogram. Ini contohnya, gambarnya. Perbaikan citra dengan operasi matematika atau logika. Dilakukan piksel per piksel antara 2 atau lebih citra. Operasi logika, AND, OR, NOT. Operasi aritmatika, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, ini contoh operasi AND, OR, NOT-nya. Ini contoh operasi pengurangan. Ini contoh operasi penjumlahan rata-rata. Dan terakhir operasi perkalian. Nah, yang selanjutnya image enhancement, interpretasi dan pengolahan citra bagian 3.1. Next. Image enhancement adalah proses untuk memperbaiki kualitas gambar digital. Tujuannya memperoleh citra yang lebih sesuai digunakan untuk aplikasi lebih lanjut, misal mengenali objek di dalam citra. Manfaatnya untuk menghilangkan noise bintik-bintik yang mengganggu dari gambar, mempertajam gambar, mencerahkan atau menggelapkan gambar, menyesuaikan kontras gambar. Next. Berikut metode yang digunakan dalam image enhancement, terdapat ranah spasial dan juga ranah frekuensi. Next. Untuk contohnya, penggunaan ranah spasial atau manipulasi lokal adalah perubahan intensitas, kontras, filtering, transformasi geometri. Contoh untuk penggunaan ranah frekuensi, manipulasi global adalah transformasi citra, manipulasi komponen frekuensi, transformasi balik. Next. Untuk proses-proses yang termasuk dalam perbaikan kualitas citra, yaitu pengubahan kecerahan gambar, pengubahan citra negatif, perenggangan kontras, pengubahan histogram citra, pelembutan citra, penajaman, tepi, pewarnaan semu, dan pengubahan geometrik. Next. Berikut merupakan proses arah. Ada rumus sebagai berikut. Yang T hanya beroperasi pada piksel tunggal dan T fungsi transformasi nilai grayscale sehingga ditulis strr. Variabel menyatakan nilai grayscale f, x, y, s variabel yang menyatakan grayscale g, x, y. Next. Untuk penjelasannya hampir sama kayak tadi. Nilai piksel keluaran untuk G, X, Y, T untuk fungsi transformasi, dan F, X, Y nilai piksel masukan. Next. Ini merupakan pencerahan citra. Rumusnya sebagai berikut. X sama dengan RB, yaitu kecerahan citra dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangi sebuah konstanta kepada atau dari setiap piksel atau mengalihkan sebuah konstanta ke piksel. Yang ini menegatifkan citra seperti film negatif pada fotografi. Jika citra memiliki L derajat keabu-abuan, caranya kurangi nilai intensitas piksel dari nilai keabuan maksimum L-1.
Rumusnya adalah S sama dengan L-1, S untuk nilai piksel keluaran, R untuk nilai piksel kemasukan, dan L derajat keabuan maksimum. Next. Yang selanjutnya adalah perbaikan kontras. Perenggangan kontras tujuannya untuk meningkatkan rentang nilai-nilai keabuan untuk citra kontras rendah. Citra kontras rendah dihasilkan dari pencahayaan yang kurang kekurangan pada rentang dinamis di dalam image sensor, kesalahan setting lensa selama akuisisi gambar. Next. Yang berikutnya adalah gray leveling scaling. Tujuannya untuk menonjolkan atau highlight rentang keabuan tertentu di dalam citra. Contohnya adalah menonjolkan gumpalan air yang ada pada citra satelit, menonjolkan cacat yang ada pada citra sinar X. Dua pendekatan dalam gray level scaling, ada 4, tapi di sini dimasukkan hanya 2. Yang pertama, menampilkan lebih terang semua gray level di dalam rentang yang ingin ditonjolkan. Yang kedua, menampilkan lebih terang semua gray level di dalam rentang yang ingin ditonjolkan, sembari tetap mempertahankan gray level lainnya. Yang terakhir adalah bit plane scaling. Tujuannya adalah menonjolkan kontribusi dari bit tertentu di dalam citra. Misalnya 1 pixel sama dengan 8 bit. Bit tersusun dari kiri, kanan, dan dalam urutannya yang kurang berarti hingga bit-bit yang berarti. Dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sedikit kata-kata, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.